Maka dari itu perusahaan akan menggunakan asumsi atau istilahnya cost flow assumption terkait dengan barang yang dijual. Jadi perusahaan tidak perlu lagi mengidentifikasi bahwa barang ini dibeli pada tanggal sekian, barang ini dibeli pada tanggal sekian, gitu. Nah, ada dua asumsi terkait dengan cost flow. Yang pertama adalah first in, first out. Yang kedua adalah average cost. First in, first out adalah barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Dan kalau average, kita akan merata-rata nilai dari barang yang kita beli. Dan perlu diingat bahwa untuk cost flow assumption ini kita hanya membicarakan cost flow-nya, tidak membahas mengenai physical movement-nya. Contoh untuk yang first in first out, memang secara cost kita menggunakan cost yang pertama kita beli. Jadi cost awal, cost barang yang pertama kita beli yang akan kita jual pertama kali, bukan barang secara fisik yang pertama kali kita beli itu yang kita serahkan kepada customer. Kita tidak membahas mengenai physical movement-nya, hanya cost flow-nya saja, ya, yang first in first out. Nah, ini contoh yang tadi kita hitung cost of goods sold-nya dan ending inventory-nya apabila menggunakan FIFO atau first in first out. Contohnya sama, ABC Company membeli 3 TV yang sama di tanggal yang berbeda. Misalkan 200 untuk pembelian tanggal 3 Februari, 210 di tanggal 4 Maret, dan 220 di tanggal 20 Mei. Nah, selama tahun tersebut ABC menjual 2 TV yang harganya 500. Berapa cost of goods sold apabila perusahaan menggunakan first in first out? Jelas kita akan menggunakan cost yang pertama. Cost 2 barang yang pertama dibeli, yaitu adalah 200 dan 210, sehingga cost of goods sold perusahaan adalah sebesar 410. Dan untuk ending inventory-nya, jelas kalau yang terjual first in first out, artinya yang tersisa di perusahaan atau ending inventory-nya adalah yang terakhir dibeli, yaitu adalah yang dibeli di tanggal 20 Mei, yaitu sebesar 220. Jadi ada perbedaan antara specific identification dengan FIFO. Nah, berikutnya apabila menggunakan average, perusahaan harus menata rata dulu cost dari semua barang yang dia miliki. Misalkan 200 ditambah 210 ditambah 220 dibagi 3. Jadi average cost-nya adalah sebesar 210. Yang terjual adalah 2. Artinya cost of goods sold-nya 210 dikalikan 2 yaitu sebesar 420. Dan ending inventory-nya 1 unit yaitu sebesar 210. Jadi ada perbedaan antara FIFO dengan average. Oke, demikian materi mengenai inventory costing. Terima kasih dan semoga bermanfaat.